dengan Mem Christina. Hari ini anak-anak akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Mem Christina. Tapi sebelumnya kita menyanyikan sebuah pujian buah-buah roh. Kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak semuanya sikap doa yuk. Kita berdoa ya. Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menjaga dan menyertai kami. Dan hari ini kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong akan setiap kami agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita membaca Alkitab terlebih dahulu ya. Mem akan bacakan untuk anak-anak semua. Bacaan hari ini ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, anak-anak, di sini ada sebuah gelas. Ada tulisan salah atau dosa. Dan di sebelah sini ada tulisan benar. Ini salah, dosa, yang ini benar. Manusia diciptakan oleh Allah. Pada mulanya manusia itu suci, bersih, tanpa dosa. Tetapi ketika Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan Tuhan, tergoda oleh bujukan dari iblis, sehingga Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, dan akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, melakukan perbuatan dosa. Sejak itu manusia mempunyai sifat alami suka melakukan kesalahan atau perbuatan dosa. Anak-anak bisa lihat panah ini, tanda panah ini. Tanda panah ini mengarah kepada kesalahan atau dosa. Itulah sifat asli manusia, suka melakukan kesalahan atau dosa. Ketika manusia mengandalkan Tuhan, mengandalkan Allah dalam kehidupannya, maka Allah akan mengirimkan Roh Kudus untuk tinggal dalam hati manusia. Di dalam wadah ini ada air. Air kita umpamakan sebagai Roh Kudus. Ketika manusia mengandalkan Allah, maka Allah akan mengirimkan Roh Kudus untuk tinggal dalam hidup manusia, untuk tinggal dalam hati manusia. Manusia mengandalkan Tuhan, maka Roh Kudus tinggal dalam hati manusia. Dan ketika ada Roh Kudus tinggal dalam hati manusia, apa yang terjadi anak-anak? Bisa dilihat tanda panahnya. Ketika ada Roh Kudus tinggal dalam hati manusia, maka Roh Kudus akan menolong manusia
untuk manusia bisa mampu melakukan kebenaran. Ketika manusia tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, maka manusia itu suka melakukan dosa atau kesalahan. Tetapi ketika manusia hidup mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus untuk tinggal dalam hati manusia, tinggal dalam hidup manusia, sehingga manusia dimampukan untuk melakukan kebenaran. Tanda panahnya akhirnya menuju kepada kebenaran. Nah, bagaimana caranya supaya manusia bisa selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya? Caranya bagaimana anak-anak? Yaitu kita rajin untuk berdoa. Kita berdoa, selalu berkomunikasi dengan Tuhan supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Selain itu juga kita rajin untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk kita dapat melakukan kebenaran. Maka dari itu anak-anak, sebagai anak Tuhan yang baik dan benar, maka kita harus selalu ingat untuk apa? Berdoa dan rajin untuk belajar firman Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini anak-anak. Kita tutup dalam doa ya. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Ajarkan kami ya Tuhan, meskipun kami masih kecil, kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami dan kami pun dapat senantiasa melakukan kebenaran, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melakukan pembelajaran. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati akan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.